Salam tani, salam aktivitas, salam untuk para pencinta tani. Ini dia, sahabat tani. Saya secara pribadi untuk membuat kompos dengan kokopit, yang dimana nanti akan saya campur dengan kotoran ayam dengan bandingan yang udah saya tuang ini 4 karung kokopit. Ini udah saya tuang 4 karung. Nanti ini akan saya campurkan dengan 8 karung tai ayam. Jadi di sini kokopitnya memang udah sangat-sangat halus, sahabat. Jadi untuk memperbanyak kompos, jadi nggak salah kita campurkan dengan memperbanyak kompos kita sendiri. Karena dengan harga kotoran ayam nggak sebanding. Jadi ini kita dapat kokopit ini dari pembuangan sampah yang kita beli dari orang mulung sampah. Jadi mereka kita bayar dengan ya selayaknya mereka, daripada nggak dapat apa-apa, daripada itu juga dibuang. Jadi kita beli dengan selayaknya mereka mengumpulin. Jadi ini akan kita gabungkan semua, dimana nanti walau kita untuk mengucok tanam itu ini udah bisa kita pakai. Jadi nggak salah kalau untuk memperbanyak kompos ini ya kita harus betul-betul berinteraksi dengan alam. Ya, dimana kita menggunakan kompos itu dengan mengurangi kimia. Jadi sahabat bisa memperhatiin ini, tele ayamnya itu satu karung itu 12.000 per karung. Namanya aja satu karung, tapi ya sahabat lihat sendiri. Itu bukan seberapa banyak, tapi karena kita gabung dengan kokopit tadi, jadi ya kita mempertasikan lah biar lebih banyak kita memiliki kompos. Karena di zat kokopit itu sendiri pun udah termasuk lumayan, tapi untuk mempersubur lagi tanah ya kita campur kotoran ayam. Nanti juga kita akan gabungkan, sahabat, dolomit. Tapi sebelum dolomit itu kita masukin, ya kita harus aduk dulu. Kita aduk dulu kokopit ini dengan kotoran ayam sampai merata. Jadi ini semua ya kreatif saya sendiri. Jadi kalau memang sahabat bisa menggunakan dengan daun-daun kering yang udah lapuk, lebih bagus juga digabung dengan kotoran ayam. Tapi disinilah untuk menambah waktu kita pekerjaan, ya demi memperbanyak kompos. Jadi di sini mulai kita ini kawan, kita aduk merata. Ya jangan lihat bagaimana gaya saya untuk mengaduk itu ya tanpa sarung tangan. Tapi kalau sahabat juga nggak melakukan, ya itu kembali. Apakah mau melakukan seperti saya untuk pengaplikasian kompos, ya demi iritnya materi, ya disinilah yang saya lakukan. Tapi ya dengan pertumbuhan tanaman pun ya sebenarnya tanpa kompos kotoran ayam ini dari kokopit ini pun udah bagus. Tapi untuk lebih mempersubur lagi untuk daun, nah di sini difungsikan ya dari kelembapan, terutama nanti bisa menahan untuk kelembapan air, dan lama kelamaan dia akan menjadi membusuk dan mengompos. Jadi ini tangan kosong, pakai sarung pun nggak ada, ya bukan karena nggak ada sarung, tapi karena memang kotoran ayamnya pun udah kering dan bukan basah lagi. Jadi di sini ya saya memang ya sangat-sangat rutin untuk melakukan pengomposan, tapi ya baru kali ini yang saya upload. Dan kokopit ini pun bukannya gampang untuk mendapatkan. Dan satu lagi ya, dari sisi apapun kompos kita itu bisa kita lakukan, bukan hanya kokopit.
Tapi kalau memang seperti saya ini ada kokopit, itu saya fungsikan. Karena itu memang udah dibuang juga dari perusahaan, dan ya saya berinisiatif untuk mengupah orang di pemulung sampah itu, ya saya bayar. Dan saya bawa pulang ke rumah, bawa ke kebun, dan saya gunakan untuk tanaman. Jadi ini nanti kita taburkan ke setiap lubang. Setiap lubang ya seputaran tanaman lah kira-kira. Jadi kalaupun kita untuk tanaman polybag pot, ini sangat udah bagus. Ya karena kokopit itu aja pun kalau untuk tanaman polybag, untuk tanaman rumah itu udah sangat bagus. Jadi di sini ya sangat-sangat dibutuhkan untuk kelembapan itu tadi. Jadi sahabat, ini kita campur lagi dengan dolomit. Nah, dolomit ini kan untuk mengurangi pH tanah. Jadi mana kelembapan yang ada pada kokopit itu sendiri bisa dia yang menyerap. Jadi fungsi dolomit itu sebenarnya hanya untuk mengurangi pH, sahabat. pH tanah. pH itu istilah kata kalau kelembapannya terlalu banyak, jadi kokopit inilah yang untuk menetralisirnya. Jadi itu pun semuanya kita aduk, sahabat. Jadi begitu nanti kita aduk, ya sampai merata, ya kita akan tutup sampai beberapa hari. Jadi ini kalau memang sahabat bisa lakukan, ya silahkan contoh. Kalau tidak pun, inilah kreatif saya. Jadi untuk perkebunan itu tidak ada salahnya, apapun yang bisa kita gunakan demi keberhasilan tanaman untuk kita para petani. Jadi salam sehat sahabat, karena semua yang saya lakukan ini untuk kemajuan para petani, biar bisa saling memberi komentar, memberi saran bagaimana sebenarnya yang saya lakukan. Ya silahkan sahabat komen. Kalau mau juga di-share silahkan. Kalau lebih bagusnya lagi, kalau sahabat mau melihat channel-channel saya, silahkan di-subscribe, bunyikan loncengnya, agar di mana nanti saya mengupload lagi, bisa sahabat juga melihat apa yang akan saya upload. Jadi kawan, sahabat, teman yang duluan melihat hasil kebun saya, karena saya setiap aktivitas di kebun akan selalu mengupload step to step, karena keberhasilan kebun itu ya saya secara pribadi sangat bangga. Walaupun untuk kesenangan pribadi, tapi akan saya selalu membagikan ke sahabat yang sudah mengaktifkan lonceng. Yang penting sahabat udah subscribe, pasti sahabat langsung duluan melihat hasil video saya. Karena kita berbagi di sini kan untuk kebersamaan, saling mengetahui dan kekurangan yang lain. Apakah saya ini masih kurang, apakah saya ini sudah lebih, itu yang melihat yang tahu, sahabat. Jadi tanpa ada penilaian dari orang lain, ya semua tidak akan bisa berhasil. Karena keberhasilan seorang itu kan penilaian. Kalau hanya sendiri yang mengatakan bagus, belum tentu bagus di mata orang lain. Jadi di sini kita saling berbagi ilmu tentang tanaman. Jadi ini di pengadukan ini tadi kita akan ulang-ulang menaburkan dolomitnya. Begitu udah merata, kita tabur ulang lagi. Begitulah seterusnya. Jadi sampai 3 kali, sahabat. 3 kali penaburan, aduk rata, tabur lagi, aduk rata, tabur lagi. Jadi itu semua dilakukan biar merata kenanya ke
kotoran dan kokopitnya. Jadi untuk berbagi itu memang tidak ada ruginya demi kemajuan bersama. Dan satu lagi ya itu saudara sahabat tani yang melihat aktivitas saya, ya terutama saya tidak pakai sarung tangan dengan menghancurkan kotoran-kotoran yang sudah membeku, biar apa? Biar enak untuk diraba. Karena memang tidak layak, tidak bagus kalau tidak pakai sarung. Tapi itulah namanya bertani, ya bagaimana kita merasa puas, ya tetap akan begitu kita buat. Soalnya pingin memakai sarung tangan, tapi karena dalam sarung tangan nanti akan kelembapan ke tangan kita pun kena, apalagi masuk debunya, makin risih. Jadi sudah selesai diaduk, di sini kita akan tutup beberapa hari untuk akan kita gunakan nantinya. Jadi jangan lupa kembali di subscribe sahabat ya, di komen dengan sopan biar lebih maju. Apa kata-kata yang sahabat suka silahkan di komen, dan kalau bisa di share sahabat. Terima kasih sahabat, salam tani, salam sejahtera, karena tanpa ada petani tidak ada untuk kesejahteraan umum. Karena semua para petani selalu untuk membutuhkan orang banyak. Apa hasil dari petani itu yang dimakan orang banyak. Salam sehat, salam sejahtera, salam tani dari Bintan. Oke sahabat, itulah dia yang sudah saya lakukan. Kita tunggu beberapa hari lagi, nanti akan kita upload setelah penggunaan. Kalau bisa sahabat di komen, di share ya, biar kita sama-sama saling mengetahui perkembangan apa yang kita lihat selama ini. Salam tani, salam tani, salam tani dari Bintan.